Saya sebetulnya kok agak nervous Pak ya, dibilang suruh mengeluarkan jurus-jurus saya sebagai kepala sekolah di SD 14 Abad itu. Jujur saya katakan, saya cukup bersyukur, alhamdulillah diberikan amanah menjadi kepala SD 14 Rabah Hilir, dikaruniai siswa yang merupakan bibit-bibit unggul di Desa Rabah Muda dan sekitar. Diberikan guru yang alhamdulillah SDM-nya juga memadai dan punya etos kerja yang relatif tinggi dibanding sekolah-sekolah di sekitaran Rabah Hilir. Maaf bagi sekolah lain apabila ada yang kurang berkenan. Saya juga mengucapkan terima kasih mendapatkan orang tua siswa yang sangat peduli terhadap keberadaan putra-putrinya mengenyam ilmu di sekolah ini. Dan saya sangat bersyukur sekali telah terbentuk komite sekolah yang sangat berempati terhadap keberadaan pembelajaran di sekolah ini. Ini semua tidak serta-merta seperti benda atmosfer jatuh dari langit, Pak. Butuh proses, butuh strategi, butuh jurus-jurus tertentu untuk mendapatkan situasi yang sangat membanggakan ini. Saya secara efektif menjadi kepala sekolah 18 Januari 2010. Waktu itu kondisi sekolah ini, seandainya kalau boleh saya tampilkan ada filenya, tetapi karena menyingkat waktu dan sebagainya, maka saya sampaikan gambarannya. Kondisi sekolah waktu itu di depan berbaris pinang dengan kondisi halaman kalau malam turun hujan, maka sampai besok siangnya itu jelas terjadi genangan di mana-mana. Jalan menuju sekolah ini dulu masih belum ada cor sedikit pun, dan bak-bak bunga itu dulu merupakan seperti pematang sawah yang licin. Ketika orang tua menjemput anaknya ke sekolah, saat hujan banyak yang berjatuhan di sini. Maka ketika saya mengemban menjadi kepala sekolah, kurang lebih 1 tahun 2 tahun saya panggil pengurus komite orang tua. Saya waktu itu rapat besar di sini di ruangan ini, dan saya waktu itu menyewa Infocus 50.000 saya sewa. Infocus itu dari Pak siapa yang di bawah itu Pak Rofik warung. Ketika ada sepak bola dia memutar sepak bola pakai Infocus dan dikomersilkan. Jadi saya keluarkan sket taman sekolah waktu itu, dan alhamdulillah semuanya antusias. Pertanyaan besar waktu itu saya lontarkan, apakah sekolah ini ingin seperti ini atau ingin berubah? Sementara perekonomian masyarakat waktu itu grafiknya sedang menanjak, Pak, sedang naik-naiknya. Harga karet waktu itu lumayan bagus, harga sawit juga lumayan baik. Maka saya kumpulkan orang tua. Alhamdulillah waktu itu saya membutuhkan dana sekitar 17 juta sekian. Terrealisasi cukup besar, hampir 30 juta, Pak. Yang pada seket awal waktu itu jalan masuk dan keluar belum terencana untuk dicor, maka alhamdulillah bisa dicor. Di depan sana yang tidak ada papan transparansi anggaran, penggunaan anggaran BOS, alhamdulillah bisa kita buat tugu dan tempat duduknya, Pak. Itu cikal bakal perhatian orang tua yang luar biasa terhadap sekolah ini. Ditambah lagi secara internal kami juga melakukan perbaikan-perbaikan baik kinerja guru maupun aktivitas pembelajaran siswa di sekolah. Yang sebelumnya guru tahunya metode-metode lama berusaha
perlahan tapi pasti kami manfaatkan stakeholder yang ada, pengawas, narasumber dari luar. Waktu itu saya undang bahkan dari pengawas SMA saya datangkan itu untuk melaksanakan semacam sosialisasi bagaimana sih membuat RTP yang baik, bagaimana sih menentukan strategi pembelajaran yang baik, teknik penilaian yang sesuai dengan tuntutan masa kini. Alhamdulillah perlahan tapi pasti guru-guru juga sadar akan kekurangannya dan melakukan pembenahan di sana. Perbaikan ke pembelajaran terutama fokus ke siswa. Waktu itu saya mengalami sedikit heran, tapi bagaimana lah ya, memang situasinya mungkin masih seperti itu. Waktu itu siswa kalau buang sampah itu sesuka hati dia, Pak. Kalau dia bermain di luar jam istirahat, seperti tadi saya bilang sama Bapak, senggol temannya sedikit aja, nama hewan satu seisi hutan itu dikeluarkan semua. Maka saya buat aturan dengan majelis guru, siapa berani berkata caruk-caruk, berkata kotor, kita denda 20.000 waktu itu. Denda, Pak. Muncul pertanyaan, kalau anak didenda tidak bayar bagaimana? Rapor nggak usah kita kasihkan. Itu ancaman kita waktu itu, sanksi. Pada kitanya sebetulnya hati ini tertawa, nggak sampai hati sebetulnya. Tapi apapun aturan, apapun syarat perolehan kesuksesan, kalau tidak disertai sanksi maka omong kosong. Termasuk anak membuang sampah sembarangan. Itu pertama kali saya coba. Siapa yang bisa menangkap anak membuang sampah sembarangan, kita kasih uang 5.000. Dari mana datangnya uang? Dari denda anak yang membuang sampah sembarangan 20.000 juga. Jadi waktu itu anak-anak yang suka buang sampah sembarangan malah saya suruh, silahkan kalian buang sampah sembarangan. Sampah 1 lembar nilainya 20.000. Kalau 10 lembar maka harganya kalikan sendiri. 200.000 sehari kamu bayar satu anak. Kalau 200 anak kan lumayan uangnya. Anak tertawa-tertawa waktu itu. Alhamdulillah berjalan, berproses. Ada kendala di sana sini, itu sudah manusiawi, wajar. Sambil meminta masukan dari pengawas pembina, kepala desa. Akhirnya alhamdulillah dan komite cukup komitmen, Pak, dalam hal ini. Apalagi perhatian orang tua luar biasa. Akhirnya kami terus berbenah, perbaikan di sana sini, baik secara lingkungan, akademik. Alhamdulillah prestasi demi prestasi bisa kita raih. Saya masih ingat prestasi pertama ketika saya menjadi kepala sekolah tahun 2012 itu dari bola voli, Pak. Waktu itu final kami dari Rabah Hilir diisi oleh 3 siswa dari SD 14 dan 2 siswa dari SD 25. Kami masuk final waktu itu. Dan saya tunggui anak itu mulai dari babak penyisian hingga babak final. Waktu itu saya jadi ketua BPD, Pak. Sampai lupa kalau waktu itu saya mengundang masyarakat rapat di kantor desa. Dan saya ditunggu sampai jam 5. Luar biasa. Padahal anggota BPD waktu itu sudah nelpon. Saya pikir karena waktu itu ada rapat pagi di Islamic Center, rapat Pak Bupati, saya pikir mereka mau tanya kegiatan tentang BPD. Rupanya mereka sudah menelepon bahwa saya ditunggu kepala desa dan masyarakat. Selesai saya tungguin, saya pulang, saya antar. Astagfirullahaladzim, saya bilang di depan kantor desa saya baru teringat bahwa hari itu saya akan mengadakan rapat memanggil kepala desa dan masyarakat. Waktu itu kepala desanya masih Bapak Wasito almarhum. Itulah prestasi pertama ketika saya menjadi kepala sekolah di SD 14 Rabah Hilir. Dan pelatihnya waktu itu Bu Rohana, yang paling ujung baju merah, yang tengah. Rupanya ketika saya ambil mic,
tukar posisi. Jadi sesuatu yang pertama tentu meletakkan dalam ingatan. Jadi pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rohana. Salah satu keistimewaan yang dimiliki Bu Rohana adalah ketika anak pertama pegang bola saja tidak bisa, tapi di bawah tangan dingin Bu Rohana perlahan tapi pasti smash pun jadi. Saya 1000 sayap bola voli hanya 2-3 tahun setelah itu akhirnya dihapus. Jadi waktu itu saya protes di BTD, kenapa dihapus? Katanya penghematan anggaran dari kementerian. Kalau hemat anggaran tidak usah pakai porseni tidak apa-apa, saya bilang. O2ST. Bahkan waktu itu bulannya luar biasa, anak-anak kita di bawah BTD walaupun tidak jadi tanding, itu melawan tim anak SMP aja kalah, Pak. Betul. Saksinya ada. Bulannya sendiri ada, tugas bini juga ikut, waktu itu O2ST. Anak SD kita ditandingkan dengan anak SMP, tim dari SMP Rabahilir kalah anak SMP. Ini luar biasa. Itu dari olahraga. Kalau dari OSN, nah, itu bekas mini saya serai IPA. Saya sendiri matematikanya, Pak. Jadi alhamdulillah beberapa kali anak kita juga diutus ke provinsi mewakili Rokan dulu, Pak. Bahkan puncaknya itu 2016. Itu 3 anak kita mewakili Rokan dulu ke provinsi, Pak. Sungguh luar biasa. Jadi saya dalam waktu 1 bulan, Pak, 2018 itu dalam sebulan saya harus check-in ke Puraya itu 3 kali. Pelatihan guru induksi, setelah 2 hari pulang, bawa murid ke sana. Dalam foto saya, Pak, di mana anak lomba akan saya tongkrongi di situ, memberi support, mengawal langsung. Ini sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada orang tua, Pak. Apapun jenis lombanya, sampai anak lomba di tingkat desa saja, selagi saya sehat, tidak ada kegiatan kedinasan, tetap saya tongkrongi, tanyakan kepada guru. Itu perhatian saya kepada siswa, kepada guru pembina, Pak. Itulah support yang bisa saya berikan. Alhasil, alhamdulillah, kita coba lingkungan pembinaan di sana sini, tidak bosan-bosannya saya mengikuti lomba sekolah sehat. Saya tidak langsung juara 2, Pak. Saya pernah gagal 3 kali ya, Bu, ya. Lomba sekolah sehat itu tidak tahu apa yang dilombakan, asal berangkat saja, Pak, ke kabupaten. Waktu itu Pak pengawas pembina menyuruh, ayo Pak. Saya tidak tahu, sampai sana tagihannya rupanya apotek hidup minimal harus 200 jenis tanaman. Astagfirullah, kita baru punya 20. Perasaan paling banyak. Ya. Terus waktu itu UKS harus ada program semester, program tahunan. Harus ada dokter kecil aktif. Harus ada penimbangan badan dan lingkar lengan. Itu diukur setiap bulan. Kami tidak ada. Sementara puskesmas asal saya telepon katanya sudah maksimal. Rupanya, Pak, kalau mau berhasil kita harus berkeringat sendiri. Jangan pernah bersandar di pundak orang lain kalau pundak itu tidak halal. Gitu. Jadi alhamdulillah setelah mengalami liku-liku beberapa kali, 2017 kami juara 2 tingkat kabupaten, dan saya waktu itu mencoba ikut lomba kepala sekolah berprestasi. Saya juga juara 2. Tidak bosan lagi, saya coba di 2018 sekolah ini juga maju lomba sekolah sehat. Waktu itu alhamdulillah juara 1. Matematika siswa saya itu ikut OSN juara 2. Saya alhamdulillah di tahun itu lomba kepala sekolah berprestasi juara 1 kabupaten. Perlahan tapi pasti sambil persiapan bimbingan di sana sini, konsultasi dengan Bapak pengawas, dengan Bu Kabid, Pak Kabid waktu itu, Bu kasih kurikulum waktu itu Putih Agnes sering menelpon saya, Pak tolong lengkapi ini.
Saya lengkapi, waktu itu saya sedang pelatihan, kalau tidak salah, saya pelatihan instruktur guru pembelajar di Premier selama 10 hari, mungkin dengan Pak Asep di belakang. Jadi saya dikirim, bahan itu dikirim oleh orang dinas ke provinsi. Akhirnya saya dipanggil ke provinsi, dapat surat tugas 2018, alhamdulillah juara 1 di Provinsi Riau, Kepala SD berprestasi. Dan SD ini lomba sekolah sehat di penghujung 2019 kemarin juga juara 1. Rencana kemarin sudah menggebu-gebu dengan Bapak Komite, kita akan studi banding ke SD yang juara 1 tingkat provinsi. Sudah saya ajukan surat permohonan, itu SD 19 Tanjung Sawit, Pak, Kabupaten Sampang, di daerah Flamboyan. Alhamdulillah kepala sekolahnya juga keturunan orang Rambahilir, Bu Hidayati namanya. Saya berteman aktif di Facebook, sering komen-komenan, bahkan sering saya cek, saya tanyakan kemajuannya. Insya Allah nanti kita akan terus berbenah. Kalau memang ada kesempatan dan kepercayaan dari Dinas Pendidikan dan Kesehatan, kita akan melanjutkan perjalanan ini. Dan saya masih punya PR 1. Ketika saya lomba kepala sekolah berprestasi tingkat nasional, saya belum bisa berbuat banyak. Karena apa? Kemarin saya suruh mengunggah portofolio saya sampai Jakarta, ternyata portofolio saya 0, Pak. Walaupun saya di Jakarta kemarin 2 cabang saya pegang, nilai saya tertinggi yaitu presentasi dan ekspresi. Menjelang 17 Agustus itu seluruh peserta akan diberikan materi singkat dan disuruh berekspresi. Modal kita hanya bendera kecil dan tiang. Waktu itu bendera itu saya aturkan ke atas, bahkan mengenai lampu hotel, orang berteriak semua. Setelah saya mendapat penghargaan 2 cabang, namun apa boleh buat, portofolio saya 0. Maka waktu itu yang 0 itu guru SMK dari Kuansing juga 0. Karena salah informasi, silakan unggah data diri. Kalau data kan data sih. Jadi waktu itu saya protes, saya bawa manual, sudah tidak bisa diterima. Ini bukan bermaksud menyombongkan diri atau beria. Ini adalah sekilas perjalanan sekolah ini sampai seperti ini. Saya punya PR, ingin adiwiyata. Kalau sudah sekolah sehat tidak adiwiyata, rasanya ada yang beda, Pak. Dan saya program kedua, saya ingin meningkatkan literasi guru-guru saya dulu. Saya sudah pernah ikut pelatihan menulis yang ditaja oleh media guru, Pak. Dan saya sudah menyelesaikan 3 buku. Saya masuk buku keempat, tapi saya sekarang sedang rehat, ya, karena sering diingatkan teman-teman juga anak-anak, hati-hati, udah tua, jangan banyak begadang. Enaknya menulis itu seperti bercerita dengan dirinya sendiri, Pak. Ketika situasinya asik, ketika situasinya sedang enak-enaknya, kita senyum-senyum sendiri, tertawa sendiri. Tapi ketika kita terbawa oleh alur dan plot, ketika bersedih kita akan menitikkan air mata. Jadi ayo, apapun potensi yang ada pada diri kita kembangkan. Kalau bakat kita olahraga silakan, bakat kita menulis silakan, bakat kita matematika silakan, sains silakan. Di mana-mana ada anak pintar, di mana-mana ada guru berpotensi. Hanya satu, siapa yang bisa membaca potensi diri, itulah orang yang luar biasa. Dan orang yang bisa mengembangkan potensinya adalah orang yang layak mendapat penghargaan. Pesan saya melalui Bapak, sekarang Bapak saya tagih. Enak banget, saya disuruh cerita, Bapak tidak saya beri banyak. Ketika saya juara 1 kabupaten, Pak, saya mendapatkan apresiasi berupa uang bernominal 12 juta. Besar, Pak, ya? Belum, Pak. Sebelumnya umroh, Pak. Umroh sebelumnya. Ya, Pak Haji, ya. Bapak itu pernah umroh mungkin waktu itu. Dapat hadiah. Pas saya, Pak, cuma uang 12 juta. Ke provinsi, Pak, hadiahnya luar biasa. Tinggal 4 juta, Pak. Maka tolong bisikan Pak Kepala Dinas Provinsi, lain kali kalau memberikan apresiasi kepada guru dan tenaga pendidik, tanyakan dulu di kabupaten Anda diberi berapa. Jangan makin meningkat,
Justru ini bukan bicara tentang imbalan, tapi kewajaran, Pak. Saya saja di Jakarta yang tidak mendapatkan predikat apa-apa selama 11 hari, di luar tiket saya mendapat uang 17 juta. Siapa yang nggak mau uang 17 juta? Kalau berangkat ke Jakarta, kalau tidak mau nomor rekening saya sertakan, bilet saya, serahkan ke saya. Saya punya PR untuk berliterasi dengan para guru, harus bisa. Alhamdulillah Bu Kasmi ini sudah mulai senyum-senyum. Asal saya tanya, Bu Kasmi ini punya potensi besar, Pak. Seperti kita lihat di sini, ini ruang kelas 6, guru kelasnya Bu Kasmi ini. Al-Quran sebanyak itu, jangankan sebiji, selembar aja tidak ada yang saya keluarkan dari anggaran sekolah, apalagi dana pribadi saya. Entah bagaimana solusinya, saya sendiri kadang-kadang lupa menanyakannya. Anak di sini kalau sudah kelas 6, Pak, nggak usah ditanya masalah mengintegrasikan sikap spiritual dengan proses pembelajaran. Akan malu saya nanti dengan bukas. Anak kelas 6 dan gurunya aktif puasa Senin Kamis. Itu ada absen kejujurannya. Anak kelas 6 akan mengabsen dirinya sendiri sholat 5 waktu, sholat tahajud. Anak kelas 6 akan menghitung berapa jumlah zikir yang dilapaskan setiap saat. Tanyakan beliau. Satu hari ada yang sanggup berapa, Bu? Yang terbanyak 80.000. Pernah Bapak dapatkan? Ini hakikatnya pendidikan, Pak. Orang pintar mudah kita dapati di pinggir jalan, pinggir terminal. Tapi orang yang berakhlak sekarang yang lama. Dan ini yang ingin kita tekankan. Doakan mudah-mudahan kami yang di sini sehat-sehat selalu, bisa mengambil pendidikan, mengejawantahkan apa yang menjadi cita-cita bangsa ini. Tidak hanya mencetak anak yang pintar, tetapi mencetak anak yang benar-benar berakhlak mulia dan bisa menjawab tantangan setiap zaman. Dan saya masih punya cita-cita besar. Kalau saya masih dipercaya menjadi kepala sekolah di sini, Pak Haji, saya pengen anak-anak ini saya latih menulis buku, Pak. Suatu saat apabila orang tua berkehendak, akan saya panggil tim dari media guru, saya datangkan ke sini. Sempurna sekolah ini. Saya pernah mengikuti kegiatan muhadaroh yang luar biasa waktu itu. Jumat pagi, Pak, 1 jam saya ambil. Kami ambil memang program dari kabupaten. Perlu Bapak ketahui, Pak Pengawas dan kawan-kawan, ini sekali lagi bukan bermaksud teriak. Kita berbagi. Seluruh petugasnya bukan anak kelas 5, kelas 6, tetapi anak kelas 1 SD, Pak. Ada fotonya. Sampai waktu itu saya suruh posting di Facebook sekolah. Sampai ada kawan saya bertanya, bagaimana sih caranya mengajari anak di kelas 1 SD bisa seperti itu? Tergantung niatan gurunya. Di mana-mana ada anak cerdas, di mana-mana anak berpotensi dan punya kompetensi, itu di mana-mana ada. Tinggal gurunya, niat gurunya. Sering saya katakan di ruang pengawas, SD 14 itu, kalaulah saya tinggal pelatihan jangan 3 bulan, 3 tahun aja berjalan. Karena apa? Nawai itu gurunya luar biasa. Di sini siapa tidak kompak akan dengan sendirinya akan ditinggalkan orang. Sadar. Bahkan dulu ada arisan guru, iuran sembako guru untuk hari raya 10.000, Pak, 1 minggu. Ini karena pandemi kemarin kita gagal. Tahun-tahun kemarin kami selalu ada. Jadi kalau mau lebaran, mereka dengan terbahak-bahak membagi-bagikan. Sekali lagi saya mohon, apabila masih ada kekurangan, masih menemukan yang perlu diberi saran dan masukan, pertama dari Bapak-Bapak LPMP, saya ucapkan terima kasih. Tolong nanti beri kami masukan kepada Pak Pengawas, kepada teman-teman kepala sekolah dan peserta pendampingan pada kesempatan ini. Silakan kami diberi masukan. Kami
terbuka. Bapak Kepala Dinas saja nyampe sini saya suruh kasih saran masukan. Silakan Bapak beri saran dan masukan. Mudah-mudahan kebanggaan masyarakat tambah muda terhadap kami tidak pudar, tidak luntur, tidak surut, makin hari makin bertambah. Foto kami Pak, kami sekolah umum, tapi kegiatannya kami mudah-mudahan tidak kalah dengan sekolah keagamaan. Itu moto kami. Silakan Anda bilang kami sekolah umum, tapi konten pembelajaran kami adalah sekolah keagamaan bagi yang muslim. Kami juga punya siswa non muslim Pak. Ada Alkitab Bu ya di kelas ini. Ada Alkitab. Kami melayani semua. Itu yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu pada kesempatan sore hari. Saya rasa cukup. Sekali lagi kami bukan bermaksud ria atau menyombongkan diri. Kami menceritakan proses dan berbagi. Dulu sedikit lagi. Dulu ketika saya bermain ke SD 23 Rambah Hilir, waktu saya masih jadi guru, saya itu terkagum-kagum dengan sekolahnya. Rapi, bersih, rindang. Tapi alhamdulillah perlahan tapi pasti kami bisa mengejarnya, bahkan kami bisa sedikit lebih maju. Karena apa? Tekad, semangat, dan niat tulus ini tidak akan sia-sia Pak. Allah tidak pernah tidur, itu judul kami. Dan mudah-mudahan investasi yang saya katakan dengan guru-guru, silahkan bekerja itu dengan tulus ikhlas. Ini investasi untuk kesehatan kita, untuk anak cucu kita. Kalau kita bekerja sudah mengeluh, satu pekerjaan aja tidak ada yang selesai, bawaannya berat sekali. Tapi apabila kita semangat, kita bahagia, ini investasi masa depan kita di dunia dan akhirat dan anak cucu kita. Insya Allah semua pekerjaan bisa kita selesaikan dengan tulus dan ikhlas. Akhirnya kita merasa bahagia dan senang. Tidak ada yang berat kok. Semua sudah terukur saya bilang. Itulah. Sampai di sini dulu. Apa-apa yang perlu saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Pak Suparji.